sekali saya bisa kembali menyapa Anda di episode ketiga dari mini series Content Marketing for Brand Growth. Setelah kita mempelajari apa itu content marketing dan bagaimana mengenali target audiens secara tepat, hari ini kita akan membahas inti dari semua strategi konten, yaitu bagaimana menciptakan konten yang menarik dan bernilai tinggi. Di tengah banjir informasi yang tak ada habisnya, konten bukan hanya soal tampil menarik, tapi tentang apakah konten kita punya arti, apakah ia menyentuh, membantu, atau menginspirasi audiens kita. Sahabat Ayu, mari kita kupas bersama bagaimana membuat konten yang tidak hanya disukai, tapi juga diingat dan dicari kembali. Apa itu konten berkualitas dan bernilai? Konten bernilai tinggi adalah konten yang menjawab kebutuhan, menyelesaikan masalah, atau memberikan dampak positif. Bukan konten yang asal ada, tapi konten yang ada gunanya. Ada 5 ciri konten menarik dan bernilai. Yang pertama, relevan. Konten harus sesuai dengan minat dan situasi audiens saat ini. Contohnya, Canva membuat tutorial desain dasar karena mereka tahu banyak orang ingin belajar desain tapi tidak punya background profesional. Yang kedua, informatif atau menghibur. Konten harus memberikan sesuatu, pengetahuan, wawasan, atau sekedar tawa yang bermakna. Contohnya, blog Tokopedia memberikan tips jualan online yang bisa langsung dipraktikkan. Yang ketiga, visual menarik. Gunakan elemen visual yang bersih dan menarik perhatian. Infografis dari data reportal misalnya viral karena desainnya yang sederhana tapi penuh informasi. Yang keempat, storytelling. Orang suka cerita. Dove membuktikannya lewat kampanye Real Beauty Sketches yang mengangkat kisah bagaimana perempuan memandang diri mereka sendiri. Dan yang kelima, call to action. Setiap konten harus punya ajakan bertindak. Komentar, share, klik, atau bahkan membeli. Jadi, formula praktisnya adalah ada masalah, ada solusi, dan ada emosi. Itulah yang akan menghasilkan konten menarik. Kita lihat contohnya. Banyak orang merasa stres karena kerja dari rumah. Ini masalahnya. Solusinya, tips membuat ruang kerja nyaman di rumah. Emosinya, rasa lega, produktif, dan lebih tenang. Berikut ini beberapa format konten bernilai tinggi. Misalnya, how to guide, panduan lengkap langkah demi langkah.
listicle, daftar tips atau rekomendasi. Case study, cerita sukses nyata. Behind the scenes, menampilkan proses kerja brand. User generated content, konten buatan audiens seperti testimoni atau challenge. Nah, kita lihat beberapa contoh kampanye sukses yang bisa jadi inspirasi. Dove Real Beauty Sketches, bukan jualan sabun, tapi cerita tentang persepsi diri. Canva Design School, platform tutorial gratis yang bukan hanya membantu pengguna, tapi juga memperkuat posisi Canva sebagai edukator desain. Netflix Spoiler Alert Campaign, menggunakan humor dan komunitas Twitter untuk menciptakan kampanye yang dekat dan relevan. Ini juga ada beberapa tambahan tips untuk sahabat Ayu. Selalu tanyakan ini saat membuat konten. Apa manfaat konten ini bagi audiens saya? Dan ingat, fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Satu konten yang bermanfaat jauh lebih kuat dari 10 yang sekedar lewat di feed. Sahabat Ayu yang luar biasa, membuat konten yang menarik dan bernilai tinggi itu ibarat menjalin hubungan jangka panjang. Harus ada rasa, harus ada manfaat, dan harus ada alasan untuk kembali datang. Konten marketing bukan hanya soal bicara kepada audiens, tapi tentang bicara bersama mereka. Di episode berikutnya, kita akan membahas bagaimana menyebarkan konten Anda dengan efektif, khususnya lewat media sosial yang begitu dinamis. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak tertinggal episode berikutnya. Sampai jumpa dan terus semangat membangun brand yang tumbuh bersama.